Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bambang Sugiarto. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester Business Intelligence, di mana saya akan mengupas di sini yaitu strategi transformasi AI pada PNBB, penguatan ekosistem penanggulangan bencana nasional menuju resiliensi Indonesia tahun Indonesia Emas 2045. Baik, urgensi dan justifikasi mengapa AI diperlukan sekarang. Ya, tentunya ancaman krisis dan risiko ekonomi 3,68 T proyeksi kerugian ekonomi 2025. Indonesia adalah laboratorium bencana dunia dengan kenaikan risiko sebesar 82%. Sistem konvensional tidak lagi memadai untuk menangani skala krisis yang masif. Nah, kesenjangan anggaran vs resiko, rasio anggaran mitigasi tahun-tahunan dibandingkan potensi kerugian mencapai 1:200. AI bertindak sebagai force multiplier untuk menutup celah ini. Potensi kerugian ekonomi proyeksi 2025 3,680 miliar. Sedangkan untuk anggaran mitigasi tahunan rata-rata 19 miliar. Jadi ada kesenjangan kritis ini memerlukan teknologi untuk efisiensi operasional. Baik konsep IADG, Integrated and Driven Disaster Governance, transformasi proses bisnis, prabencana, prediksi presisi menggunakan deep learning untuk banjir dan tanah longsor, serta pemodelan resiko cerdas, tanggapan darurat, situasional, awareness instan melalui pengolahan data media sosial dan deteksi objek via drone AI. Pasca bencana, otomatisasi penilaian kerusakan, bangunan via citra satelit, dan optimasi logistik kemanusiaan. Prabencana, prediksi presisi. Deep Learning LSTM, prediksi banjir bandang dengan akurasi melampaui model statistik tradisional. Integrasi Inarix penguatan kajian risiko bencana atau KRB berbasis data sensor load real time. Transfer Learning deteksi dini alih fungsi lahan hutan ilegal melalui citra satelit. Respon dan pemulihan instan, OSD dan NLP, klarifikasi otomatis kebutuhan darurat, medis atau pangan dari media sosial dalam hitungan detik. Drone SAR AI, misi pencarian korban di wilayah terrealisasi dengan pengenalan objek otomatis. Computer vision, penilaian kerusakan infrastruktur otomatis dengan akurasi hingga 86%. Nah, berikut komparasi konvensional vs AI, aspek kapabilitas, kecepatan peringatan, metode penelitian, metode penilaian, skala pemantauan, dan koordinasi logistik. Sistem konvensional terhambat verifikasi manual, inspeksi lapangan atau mingguan, terbatas sensor fisik, reaktif, sering misstop. Sistem berbasis AI, otomatisasi real time, citra satelit instan, global satelit dan OISTNT, prediktif dan optimasi rute. Arsitektur formula intelijensi, data lakehouse, integrasi low satelit, dan empat portal berita global, formula deteksi anomali dari deret waktu. Jadi berikut adalah untuk DMake detail model. Roadmap pengembangan masa depan, Federated Learning kolaborasi data global tanpa melanggar kedaulatan tanpa data nasional. Digital Twin simulasi dampak infrastruktur baru terhadap pengurangan risiko bencana kota. Asuransi parametrik pencarian dana bantuan otomatis berbasis deteksi sensor LOOT. Metaverse mitigasi edukasi imersif bagi masyarakat melalui simulasi bencana virtual. Dan berikut image source-nya yang kami ambil. Dan berikut adalah data pustaka. Pertama kita mengambil Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, strategi transformasi pada PNBB, penguatan ekosistem penanggulangan bencana nasional menuju resiliensi Indonesia Emas 2024, Jakarta PNB 2024. Demikian eh, presentasi dari saya.
Kata menutup, AI bukan sekedar peningkatan teknis, melainkan langkah strategis memperkuat ketahanan nasional menuju Indonesia Emas 2025. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.